Puji Tuhan, seperti Petrus dalam teks kita hari ini menyapa orang Kristen sebagai suatu persekutuan, maka saya menyapa ibu, bapak, saudara-saudaraku. Selamat pagi, salam sehat, damai di hati. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini, dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini merupakan penjabaran peran dan tugas kami sebagai pemimpin jemaat. Karenanya firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Tema yang saya pakai, Petrus sebagai penasehat yang bijak. Saudara-saudaraku, sebenarnya 1 Petrus 5 1-11 nasihat kepada jemaat. Khusus ayat 1-4 nasihat kepada pemimpin jemaat. Itulah penatua, karena umurnya lebih senior dan sudah lama menjadi orang Kristen. Sebelum memberikan nasihat, Petrus menyebut dirinya 3 hal. Yang pertama, teman penatua. Yang kedua, saksi penderitaan Kristus. Dan yang ketiga, yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara-saudaraku, di tengah tekanan sosial yang tidak bersahabat terhadap gereja pada waktu itu, maka jemaat sangat membutuhkan pemimpin yang berkualitas. Karenanya Petrus menunjukkan semangat kepemimpinan yang kolegial atau sederajat dengan menyapa sebagai sesama teman penatua. Kalau di GBKP dikenal istilah kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Kolektif berarti kepemimpinan dilaksanakan tidak pernah secara individual tunggal, namun selalu dalam kebersamaan. Sedangkan kolegial berarti setara, sekalipun ada perbedaan atau pembagian tugas. Itulah sebabnya, kalau dalam pasal 1 ayat 1, Petrus memperkenalkan diri sebagai rasul, tetapi di sini menyebut dirinya sebagai teman penatua. Artinya, sama-sama memimpin jemaat. Petrus menasihatkan, janganlah kamu main perintah, tetapi jadilah teladan. Artinya, penatua tak boleh memimpin dengan tangan besi. Pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan menjadi teladan bagi jemaatnya. Hidup dengan rendah hati, waspada, tabah. Di samping itu, Petrus menyebut diri sebagai saksi penderitaan Kristus. Memang benar, Petrus saksi mata yang langsung menyaksikan bahwa Yesus menderita dan mati disalibkan. Selanjutnya, Petrus juga menyebut dirinya yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Mengingatkan
pengalamannya bersama Yakobus dan Yohanes di sebuah gunung yang tinggi saat Yesus dimuliakan. Berdasarkan pengalaman Petrus bersama Yesus, menyimpulkan Allah kita baik dan setia. Kebaikan Allah dipakai sebagai kata-kata untuk menyampaikan berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Akhirnya mengaku dan memuji Allah. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, peran pemimpin berkualitas ibarat gembala dengan domba-dombanya. Gembala yang mengawasi, yang merawat, yang melindungi kawanan ternaknya, menggiring ternak ke padang rumput yang subur, memberi makan yang cukup, serta memberi tempat untuk berteduh. Demikian saudara-saudaraku, penatua yang bertanggung jawab untuk memelihara orang percaya, mendisiplinkan, memberi makanan firman Allah, dan melindungi mereka. Saudara-saudaraku, semakin seseorang memegang peranan penting di dalam pelayanan, semakin gencar iblis mencari kesempatan untuk menjatuhkan iman dan teladannya. Setiap kita memiliki titik lemah. Katakanlah, inilah titik-titik lemah yang berbeda. Ada titik lemahnya cepat marah. Ada titik lemahnya serakah akan uang. Ada titik lemahnya keinginan untuk berkuasa. Bahkan ada juga menyalahkan Allah ketika kesulitan. Strategi iblis berkeliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menyerang titik-titik lemah kita. Karenanya hadapi dengan iman yang teguh. Iman yang teguh maksudnya dengan rendah hati, mengakui dan meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa, pembela kita. Bersama Allah, kita dapat bertahan untuk meyakini kebaikan kuasanya atas hidup kita. Apakah titik-titik lemah Anda? Berjaga-jagalah, lawanlah dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus kak permakan simbelin, sinelamatkan kula ras pertendin. Ipo palemna kala siswi, ibahanna geluh kala terulin. Nasihat Petrus man para penatua dem ate sabar. Gelah ibabaina kala ku Tuhan alu mepalar. Katanan teburas ergege desken tambar. I permakanina perpulungan gelah olalalar. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan sosok Petrus sebagai penasehat yang bijak. Biarlah kami meneladani Tuhan Yesus Gembala yang baik. Biarlah kami sadar akan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami mampu mengungkap rasa syukur. Kami doakan GBKP Runggun Studio Alam, secara khusus Pendeta Deci Kinita Brusembiri, Naras dan anak-anak, Pertua Diaken Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorian, pelayan KKR. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada. Bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjual-jual kita gerina.